Pemirsa, gagal meraih Adipura untuk keempat kalinya. Buruknya pengolahan sampah di TPA Sarimukti menjadi penyebab gagalnya Bandung meraih penghargaan di bidang kebersihan dan lingkungan. Gubernur Ridwan Kamil mengatakan bahwa pada saat dirinya menjabat, TPA Sarimukti sudah ada dan tidak pernah jadi masalah. Benarkah dari tahun 2015 hingga 2017 kebersihan Kota Bandung lebih baik? Kita akan membahas mengenai hal ini bersama kedua orang narasumber yang telah hadir pada pagi hari ini di studio iNews Bandung. Ada Bapak Endrizal Nazar, Komisi A DPRD Kota Bandung. Selamat pagi Bapak. Saya sapanya Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Rizal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan satu lagi narasumber yang tidak asing, kita bertemu lagi Ibu Dwi Rena selaku Deputi Walhi Jabar. Selamat pagi Bu Rena. Pagi Mbak. Sehat? Alhamdulillah. Agak flu cuacanya. Agak-agak mendung ya dari betul, kemarin ya. betul. Ini yang menarik adalah permasalahan yang akan kita perbincangkan Ya. pada pagi hari ini mengenai yang ya simpang siur ini permasalahan, bukan masalah sih sebetulnya, mungkin agak shock ya, yang tadinya 3 tahun berturut-turut Kota Bandung mendapatkan penghargaan Adipura, tiba-tiba di tahun 2018 gagal. Ini sebetulnya apa penyebabnya? Masih dipertanyakan. Kalau kata Kang Emil, kalau permasalahan dari TPA Sarimukti kayaknya tahun-tahun kemarin permasalahannya masih itu-itu aja. Saya ingin ke Pak Rizal terlebih dahulu selaku Komisi A DPRD Kota Bandung. Kalau melihat hal ini tentang penilaian Adipura sendiri terhadap Kota Bandung, bagaimana Pak Rizal? Ya, kalau kita lihat kan Adipura ini kan semacam penghargaan ya terhadap upaya dan juga hasil dari sebuah proses pengolahan sampah ya dan lingkungan perkotaan. Nah, mungkin dalam hal ini sebagai sebuah proses ya tentu juga tidak bisa terlepas dari kondisi-kondisi yang sekarang ya paling tidak tahun 2018 terjadi di Kota Bandung ya. Dan saya melihat bisa jadi itu salah satu potensi ya untuk kemudian gagalnya diperoleh oleh Kota Bandung. Kita tahu kan tahun 2018 ada pemilihan gubernur dan wali kota ya di Bandung. Dan itu tentu pemimpin definitif Kota Bandung pernah cuti, kemudian juga ada pergantian. Nah, saya khawatir karena memang selama ini kan kita lebih banyak gerakan itu di-endorse langsung oleh orang nomor satu di Kota Bandung ya sampai pada tingkat kewilayahan, sehingga ketika orang Bandung nomor satunya sedang cuti atau sedang tidak aktif, maka langkah-langkah itu tidak berjalan efektif. Timingnya berarti di situ saat pilkada mungkin ya. Nah, karena kan penilaian itu 1 tahun ya, jadi dan kita melihat ya apakah itu kemudian juga menjadi faktor atau tidak ya, karena saya tidak masuk ke wilayah teknis. Dan yang kedua kemudian juga barangkali juga kita harus lihat realita yang ada. Apakah betul kemudian kondisi kebersihan dan lingkungan Kota Bandung lebih buruk dibandingkan 3 tahun terakhir atau seperti apa? Ini Kalau juga harus secara dirasakan. pribadi dari Kang Rizal sendiri melihat Kota Bandung mungkin selama 2018 gimana? Ya, saya melihat sebenarnya nggak ada hal yang terlalu signifikan kalau kita dijadikan catatan penurunan atau tidak dapatnya Adipura itu dikaitkan dengan konteks pengelolaan dan lingkungan hidup Kota Bandung gitu ya. Yang menarik kan ini yang jadi permasalahan sebetulnya TPA Sarimukti ya. Saya ke Bu Rena, kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Rizal mungkin dilihat dari lingkungan Kota Bandung sendiri, mungkin timingnya saat pemilihan pilkada yang cuti pemimpinnya cuti, mungkin di situ timing yang mungkin kurang pas. Tapi kalau dilihat dari itu permasalahan TPA Sarimukti sendiri sebetulnya tahun 2015, 16, 17 juga gitu-gitu aja kok kata Kang Emil. Nah, sebenarnya sih memang begini Mbak, sebenarnya saya juga agak nggak sepakat. Seharusnya kan persoalan ganti pimpinan atau siapapun itu kan harusnya nggak ngaruh gitu ya persoalan itu semuanya seharusnya gitu ya. Cuman ini persoalannya memang TPA Sarimukti itu kan seharusnya kalau menurut Undang-Undang Sampah nomor 18 tahun 2008 itu kan seharusnya bahwa TPA itu sudah tidak boleh lagi ada open dumping. Sudah harus berubah menjadi sanitary landfill dalam waktu 5 tahun setelah undang-undang itu diterbitkan. Sehingga seharusnya di tahun 2013 TPA Sarimukti seharusnya sudah berubah menjadi sanitary landfill. Tapi sekarang ini ternyata masih tetap open dumping hanya dengan beberapa pengolahan composting segala macam. Tapi itu menurut saya masih belum cukup memadai untuk sampah yang masuk ke sana perbandingan dengan yang diolah di TPA Sarimukti. Jadi bisa jadi itu juga mungkin mempengaruhi nilai itu gitu ya. Cuman saya juga nggak tahu kenapa di 3 tahun terakhir kemarin itu bisa mendapatkan Adipura, kemudian tahun ini enggak. Saya juga nggak begitu paham gitu ya sebenarnya kenapa. Jadi paling krusial terlihatnya. Saya pikir persoalannya sama. Sarimukti masih begitu-begitu saja, Kota Bandung juga masih begitu-begitu saja. Tapi mungkin bisa jadi apa yang disampaikan ke Kang Rizal tadi bahwa mungkin pimpinannya yang dulu digenjot betul tuh, karena begini, penilaian Adipura itu kan ada titik-titik pantaunya.
Nah, mungkin pada saat titik penilaian Adipura itu titik pantau yang menjadi penilaian itu digenjot betul tuh, bersih Tapi segala kalau melihat macam. penilaian sih sebetulnya ada 17 poin. Ya, Dan betul. kalau misalkan memang TPA Sarimurti menjadi salah satu poin ya. saja yang memang Betul. menyebabkan Tapi nilainya Kota paling Bandung gede. gagal. Nilainya paling gede, 16 TPA, poin yang lain. pasar itu kemudian nilainya paling gede, pasar. Nah, ini kan juga mempengaruhi semuanya sebetulnya. Jadi ini juga buat kami sih melihatnya bahwa ini harusnya menjadi titik poin pengelolaan sampah yang berubah karena tidak mendapatkan Adipura. Jadi jangan sampai justru nggak dapat Adipura terus ya sudahlah seperti, tapi ini menjadi titik poin, titik masuknya bahwa pengelolaan sampahnya harus benar, pengurangan sampahnya harus benar, pengelolaan masyarakat di sumber itu harus betul, pemilahan sampah dari sumber itu harus dilakukan dari sekarang, dan pemerintah Kota Bandung harus semakin masif tuh, meskipun sekarang sudah ada Kang Pisman segala macam, ini harus lebih masif, terutama mengawasi atau mengontrol masyarakatnya. Saya nggak tahu nanti Kang Henry mungkin bisa cerita soal perwal, soal perdanya, ada nggak sih sebetulnya peraturan-peraturan itu yang bisa mempush masyarakat untuk mereka mau melakukan itu. Ini sebagai titik masuk. Kita lihat bagaimana Jepang, Korea, semuanya juga berawal dari sebuah bencana, berawal dari segala macam. Berbicara mengenai program juga, program salah satu yang tadi disebutkan oleh Bu Rena, salah satunya Kang Pisman Betul. memang sedang digenjot sekali Betul, 2018 betul, ini. ya. Saya ke Kang Rizal. Kang Rizal, kalau tadi yang disampaikan Bu Rena, apakah ada perda-perda yang memang berlaku mungkin? Ya, mungkin tambahan dari apa yang saya sampaikan tadi ya. Memang kita kan selama ini ada beberapa problema ya terkait dengan pengelolaan sampah. Pertama paradigma ya. Jadi paradigma yang selama ini kan berkembang itu oleh urusan PD kebersihan, sehingga tidak ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab di sumber, di TPS dan sebagainya. Sehingga ini kemudian menyebabkan langkah pencapaian di Adipura 3 tahun yang lalu lebih banyak. Karena apa? Karena semacam gerakan ya, bukan sebuah sistem yang bekerja. Nah, ini yang kemudian kita perbaiki. Pertama memang ada perubahan SOTK kan, susunan organisasi tata kelola ya pemerintahan Kota Bandung, sehingga ada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang nanti menjadi leading sektor untuk pengelolaan kebersihan Kota Bandung. Kemudian yang kedua, tahun 2018 kemarin kita juga mengesahkan Perda pengelolaan sampah ya. Nah, ini kita harapkan kemudian menjadi semacam regulasi yang lebih menegaskan siapa yang punya siapa dan apa kewenangan dari masing-masing. Nah, yang ketiga sekarang dengan pergantian kepemimpinan ya Kota Bandung, kemudian sudah ada program yang memang masih menunggu RPJMD ya, ada yang namanya disebutkan tadi oleh Mbak Rena tentang Kang Pisman. Nah, kita berharap ini sebuah bentuk ya, tidak hanya di aspek regulasi, kelembagaan, tapi juga bagaimana keikutsertaan masyarakat secara masif dan luas untuk mengelola sampah ini. Gitu. Tapi kalau secara pribadi dari Kang Rizal sendiri, apakah ini fair dari ke-17 poin yang memang menjadi kategori penilaian? Ternyata hanya 1 poin saja yang katakan yang menjadi faktor penyebab kegagalan dari Kota Bandung mendapatkan Adipura sendiri, sedangkan 16 poin lainnya aman-aman aja, bagus-bagus aja gitu. Iya, barangkali begini ya. Karena Sarimukti juga kan pemerintah kota kan tidak secara langsung ya, level regional kan itu. Ya, artinya pemerintah Kota Bandung hanya dalam bentuk apa? Dia memberikan tipping fee kepada Sarimukti. Tentang bagaimana Sarimukti dikelola, itu kan bukan lagi kewenangan pemerintah Kota Bandung. Nah, kalau itu kemudian menjadi satu bahan penilaian, ya tentu tadi tidak fair juga kemudian menjadi penyebab gagalnya Bandung jadi Adipura. Walaupun kita akui ya dengan support sampah yang demikian besar, mungkin di sana juga kewalahan gitu kan. Bu Rena, kalau melihat dari penilaian penghargaan Adipura sendiri dari 2015, 2016, 2017 hingga saat 2018 terakhir, apakah dirasa kurang transparan untuk penilaian-penilaian? Kami sih melihatnya begini, kami dari Walhi ini kadang-kadang melihat bahwa bahkan kami guyonan di antara kami gitu ya, kita sih kepengennya ada penilaian Adipura tiap hari nih, biar semuanya bersih-bersih tiap hari. Beberesnya tiap hari gitu. Kemudian juga nggak sekedar hanya pada saat titik pantau penilaian, menjelang penilaian titik pantau disiapin semuanya. Nah, ini buat kami sih kalau bilang fair atau nggak fair, buat kami nggak fair gitu ya. Dan itu yang diperhatikan hanya titik pantau tertentu. Karena kan memang titik pantau tertentu ya, nggak semua wilayah. Jadi kami sih melihatnya bahwa ini juga persoalan 17 tadi ya, 17 poin kriteria tadi itu memang kalau mau dibilang nggak fair ya memang nggak fair gitu. Tapi kalau saya secara pribadi melihat bahwa saya merasa bahwa dari tahun sebelumnya pun Bandung nggak siap terima Adipura gitu ya. Jadi karena masih banyak banget persoalan-persoalan sampah yang harus diselesaikan. Karena di luar titik pantau tadi masih banyak banget loh sampah yang berserakan. Nah, betul sekali. Berarti dari 2015 sampai 2018 sebetulnya Adipura ini apakah pantas atau tidak untuk Kota Bandung sendiri? Kita akan kembali usai jeda, tetaplah di Andi Jabar.